Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Rusman dari PJKRE akan memaparkan materi yang telah saya buat, yaitu tentang pendidikan kesehatan sekolah. Yang pertama, pengertian pendidikan kesehatan sekolah. Pendidikan kesehatan adalah aplikasi atau penerapan pendidikan dalam bidang kesehatan. Secara operasional, pendidikan kesehatan adalah semua kegiatan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan, sikap, praktek, baik individu, kelompok, dan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Konsep pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan upaya yang ditekankan pada terjadinya perubahan perilaku, baik pada individu maupun masyarakat. Area pendidikan kesehatan adalah pada knowledge atau pengetahuan, attitude atau sikap, dan praktis atau perilaku yang disingkat menjadi KAP. Pendidikan kesehatan sebagai kumpulan pengalaman yang mendukung kebiasaan, sikap, dan pengetahuan yang berhubung dengan kesehatan individu dan ras. Pada pendidikan kesehatan dan perilaku manusia mempunyai batas perilaku, yakni Skinner pada tahun 1938, seorang ahli fisiologi merumuskan bahwa perilaku merupakan hasil hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi disebut teori SOR atau stimulus organisme respon. Responded respon atau refleks, yakni respon yang ditimbulkan stimulus tertentu yaitu eliciting stimulation dan yang menimbulkan respon yang relatif tetap. Dan yang kedua, operant respon atau instrumental respon, yakni respon yang ditimbul dengan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus tertentu yaitu reinforce yang dapat memperkuat respon. Proses adopsi perilaku. Teori perubahan perilaku menurut Rogers 1974. Yang pertama, awareness atau kesadaran, yakni individu menyadari adanya stimulus yang datang terlebih dahulu. Yang kedua, interest atau perhatian atau tertarik. Individu mulai tertarik dengan adanya stimulus yang masuk. Dan evaluation atau menilai. Individu memulai menimbang-nimbang baik dan buruknya apabila mengikuti stimulus tersebut. Dan yang keempat, trial atau mencoba. Individu mulai mencoba perilaku baru. Dan yang terakhir atau yang kelima, adoption atau menerima. Individu telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikap terhadap stimulus. Dalam pendidikan kesehatan terdapat prinsip, yakni prinsip pendidikan kesehatan. Belajar, mengajar, berfokus pada klien. Pendidikan kesehatan adalah hubungan terapeutik yang berfokus pada kebutuhan klien atau spesifik. Klien dengan isu kesehatan apapun membutuhkan atau dilibatkan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Klien dianjurkan untuk mengekspresikan perasaan dan pengalamannya kepada petugas kesehatan. Adapun belajar mengajar bersifat holistik. Dalam memberikan pendidikan kesehatan, harus dipertimbangkan klien secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada spesifik saja. Petugas kesehatan dan klien saling berbagi pengalaman, perasaan, keyakinan, dan filosofi personal. Adapun belajar mengajar negosiasi. Petugas kesehatan dan klien bersama-sama menentukan
apa yang telah diketahui dan apa yang penting untuk diketahui. Jika sudah ditentukan, kemudian dibuat perencanaan yang dikembangkan berdasarkan masukan dari klien dan petugas kesehatan. Selanjutnya, belajar mengajar yang interaktif. Pendidikan kesehatan adalah suatu proses yang dinamis, yang interaktif, yang melibatkan partisipasi dari petugas kesehatan dan klien. Peranan pendidikan kesehatan pada ahli kesehatan masyarakat dalam membicarakan status kesehatan mengacu kepada H.L. Bloom. Bloom menyimpulkan bahwa lingkungan mempunyai andil yang paling besar terhadap status kesehatan, disusul oleh perilaku mempunyai andil nomor 2, pelayanan kesehatan, dan keturunan mempunyai andil yang kecil terhadap status kesehatan. Peranan pendidikan kesehatan ini adalah melakukan intervensi faktor perilaku sehingga perilaku individu, kelompok, atau masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Dengan kata lain, pendidikan kesehatan adalah suatu usaha untuk menyediakan kondisi psikologi dan sarana agar mereka berperilaku sesuai dengan tuntutan nilai-nilai kesehatan. Dalam pendidikan kesehatan terdapat manfaat dan tujuan. Dan manfaat pendidikan atau tujuan pendidikan kesehatan secara umum yaitu untuk mengubah perilaku individu atau masyarakat dalam bidang kesehatan. Selain hal tersebut, WHO pada tahun 1954 dalam Nota Namojo 1997 memperinci tujuan manfaat pendidikan kesehatan tersebut, dan semuanya ada 4. Yang pertama, menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat. Dan yang kedua, menolong individu agar mampu secara mandiri atau kelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. Dan yang ketiga, mendorong pengembangan dan penggunaan secara tetap sarana pelayanan kesehatan yang ada. Dan yang keempat, agar penderita atau masyarakat memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada kesehatan dirinya. Ruang lingkup sarana pendidikan kesehatan individu dengan sasaran individu, pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok, pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat. Ruang lingkup tempat pelaksanaannya pendidikan kesehatan di sekolah dilakukan di sekolah dengan sarana murid yang pelaksanaannya diintegrasi dengan kesehatan sekolah atau UKS. Pendidikan kesehatan di pelayanan kesehatan dilakukan di pusat kesehatan, masyarakat, balai kesehatan, rumah sakit umum maupun khusus dengan sarana pasien dan keluarga pasien. Pendidikan kesehatan di tempat-tempat kerja dengan sarana buruh atau karyawan. Ruang lingkup tingkat pelayanan kesehatan. Promosi kesehatan. Health promotion, misalnya peningkatan gizi, perbaikan sanitasi lingkungannya, gaya hidup, dan sebagainya. Dan yang kedua, perlindungan khusus atau specific protection, misalnya imunisasi. Dan yang selanjutnya, diagnosa dini dan
pengobatan segera atau early diagnosis and prompt treatment, misalnya dengan pengobatan layak dan sempurna dapat menghindari dari risiko kecacatan. Dan yang terakhir, rehabilitation, misalnya dengan memulihkan kondisi cacat melalui latihan-latihan tertentu. Sekian dari saya.